Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan gua Asep di channel Refocus yang akan membahas alur cerita film berjudul Pure Japanese 2022. Jadi film ini menceritakan tentang seorang pria yang dianggap remeh padahal sejatinya ia adalah keturunan samurai yang terakhir. Meskipun begitu, ia tidak memperlihatkan kekuatannya secara langsung dan ia akan mengeluarkan kekuatannya itu saat matanya terkena silauan cahaya. Oke, sebelum lanjut jangan lupa udut kopainya biar santuy kita gaskun. Film ini diawali dengan seorang pria bernama Tateishi. Di sini ia sangat jago baku tumbuh karena ia merupakan keturunan samurai. Namun sayangnya di era Jepang yang sekarang samurai hanya dijadikan legenda dan budaya saja. Kemudian Tateishi bekerja di sebuah produksi film terkenal yang berada di Jepang. Namun di sana ia hanya berperan sebagai tukang sound effect saja. Dan meskipun begitu, Tateishi sangat senang dan bersyukur karena bisa bekerja di sana. Di sisi lain, rekan kerjanya ternyata tidak menyukai hasil kerjanya Tateishi karena sound effect-nya terlalu cepat. Namun rekan kerjanya yang lain memakluminya karena Tateishi pernah mengalami trauma di tempat kerjanya yang dulu, yang dimana Tateishi pernah bekerja sebagai aktor yang berperan sebagai samurai. Namun saat syuting tiba-tiba terjadi kecelakaan yang dimana Tateishi tidak sengaja membunuh lawannya hingga meninggoy. Namun untungnya Tateishi tidak diusut ke polisi karena itu adalah kecelakaan. Kemudian malam harinya semua karyawan sanggar mengadakan pesta untuk memperingati salah satu karyawannya yang akan keluar kerja. Di sana mereka pesta mabok dan menyewa cewek micet agar situasinya semakin ramai. Di sisi lain ternyata ada gangster yang berkumpul di sana. Lalu seorang pria bernama Juki sedang mencolok alat ke hidungnya. Yang ternyata alat itu merupakan pendeteksi seberapa Jepangnya kamu. Di sini Juki sangat senang karena nilainya 50. Setelah itu kita akan diperkenalkan dengan ketua mereka yang bernama Jinai. Kembali lagi kepada Tateishi yang dimana balatnya sedang mengucapkan salam perpisahan. Namun tiba-tiba Juki datang dan menyuruh semua orang-orang di sana untuk mencoba alat pendeteksi Jepang miliknya. Mendengar itu semua orang pun langsung mencobanya. Namun berbeda dengan Tateishi yang tidak mau menggunakan itu. Mengetahui hal itu, Juki pun merasa tersinggung sehingga ia pun langsung memaksanya untuk menggunakan alat itu. Di sini Tateishi pun tidak terima sehingga terjadilah adu bacot di sana. Jinai yang merupakan seorang ketua melihat itu merasa malu karena anggotanya telah membuat kerusuhan sehingga ia pun menawarkan akan mentraktir mereka sebagai permintaan maafnya. Namun Tateishi lebih memilih untuk pulang karena ia sudah tidak mood lagi. Ketika di rumah Tateishi gabut dan ia langsung mengasah pedang katananya demi mengisi waktu luangnya. Keesokan harinya kita akan diperkenalkan dengan seorang ake-ake yang bernama Ryuzo. Di sini ia memiliki seorang cucu yang masih bersekolah SMA dan ia bernama Ayumi. Diketahui Ayumi ini selalu bekerja sampingan sebagai cewek micet agar bisa jajan seblak dengan jumlah yang sangat banyak. Dan ternyata malam kemarin geng Jinai telah menyewanya. Bahkan Jinai telah menyuruh Ayumi untuk membujuk kakeknya agar tanahnya dijual kepada mereka. Lalu setelah itu Ayumi pun mencoba membujuk kakeknya. Namun kakeknya tetap tidak mau menjual tanah miliknya itu. Mendengar hal itu Ayumi pun langsung menanyakan mengapa kakeknya tidak mau menjualnya. Padahal Ayumi sedang butuh uang untuk melanjutkan sekolah ke universitas. Namun seperti biasa kakek Ryuzo tetap tidak mau menjual kepada Jinai yang merupakan gangster Yakuza. Kemudian di tempat lain Jinai sedang latihan baku tumbuk. Namun tiba-tiba bawahannya datang karena ingin membahas soal proyek pemandian air panas yang dimana mereka baru saja mendapatkan investornya. Namun sayangnya pemandian air panas itu tidak bisa dijalankan karena ada satu lahan yang belum mereka miliki dan lahan itu miliknya si kakek Ryuzo. Mengetahui hal itu Jinai pun marah dan ia langsung menghajar anak buahnya untuk melampiaskan kekesalannya. Lalu Jinai berjanji akan menghalalkan segala cara untuk mengambil tanahnya si kakek Ryuzo.
Kemudian scene berpindah kepada Tataeshi yang sedang berakting dengan memerankan pertarungan samurai. Di tengah-tengah pertarungan tiba-tiba Tataeshi terkena pantulan cahaya yang ternyata hal itu membuatnya teringat lagi dengan kecelakaan yang terjadi di tempat kerjanya yang dulu. Akibat hal itulah Tataeshi menjadi lupa untuk memainkan perannya. Di tempat lain, Yuki datang ke klub malam dan di sana ia langsung ngajengut buuknya Ayumi karena telah gagal membujuk kakeknya. Namun tiba-tiba Tataeshi datang dan menghadang Yuki sehingga terjadilah baku hantam di sana. Namun sayangnya di sini Tataeshi tidak bisa memberikan perlawanan kepada Yuki sehingga akhirnya ia pun kalah. Di keesokan harinya, Yuki menaruh banyak sampah di halaman rumahnya kakek Ryuzo. Yang ternyata hal itu adalah teror untuk Ryuzo supaya mau menjual tanahnya itu. Mengetahui hal itu, Ryuzo pun langsung pergi ke kuil untuk berdoa dan meminta petunjuk kepada Tuhan. Setelah selesai berdoa, Ryuzo tidak sengaja melihat Tataeshi yang sedang latihan bela diri di sana. Kemudian scene pun berpindah kepada seorang pejabat yang bernama Kurosaki. Di sana Kurosaki sedang berpidato tentang pemandian air panas yang akan mereka bangun di sana. Lalu ia juga membujuk masyarakat untuk mensupportnya karena jika pemandian air panas ini dibangun maka semua masyarakat di sana akan sejahtera. Namun ternyata beberapa rakyat masih ada yang menolak dengan penggunaan air panas itu karena terlihat ada papan poster yang ditulis dengan kata-kata penolakan. Keesokan harinya di kantor, Tataeshi disuruh bosnya untuk menjadi aktor karena untuk mengganti posisi karyawannya yang telah keluar. Di sini bosnya juga mengatakan kalau Tataeshi selalu melakukan kesalahan, namun dia merasa senang dengan ketekunan yang dimiliki oleh Tataeshi selama bekerja di tempatnya. Setelah itu Tataeshi pun mulai latihan memainkan perannya. Di sini terlihat ia sangat mahir menggunakan pedang katana dan itu berkat hasil latihannya selama di kuil. Kemudian malam harinya Ayumi mengucapkan terima kasih kepada Tataeshi karena telah menolongnya dari serangan Yuki waktu itu. Lalu Ayumi memberikan hadiah alat pure Japanese kepada Tataeshi sebagai bukti terima kasihnya. Saat di rumah akhirnya Tataeshi pun memberanikan diri untuk mencoba alat itu. Di sini ternyata hasilnya adalah 50 dan itu menunjukkan kalau ia asli orang Jepang. Kemudian di tempat lain, Kurosaki sedang marah-marah karena proyeknya telah tertunda akibat tanah milik kakek Ryuzo yang masih belum mereka miliki. Lalu Kurosaki memanggil Ayumi yang sedang bekerja di sana untuk mencoba membujuknya agar kakeknya menjual tanah itu kepadanya. Di sini diketahui kalau kota itu kekurangan lahan pekerjaan sehingga Ayumi pun yang masih SMA saja terpaksa harus bekerja sebagai cewek micet. Lalu Kurosaki mengatakan kalau proyek ini akan menjadi kesempatan bagus untuk membuat lahan kerja baru. Di keesokan harinya Ayumi mengajak teman-temannya untuk jalan-jalan ke festival dan kebetulan hari itu Tataeshi akan tampil untuk memainkan perannya. Terlihat penampilannya sangat bagus karena Tataeshi sangat lincah untuk menyerang dan menghindar dari serangan samurai. Namun di tengah-tengah penampilannya tiba-tiba Tataeshi terkena pantulan cahaya lagi dan hal itu tentu saja membuat dirinya teringat dengan masa lalunya ketika masih bocil. Dan saat itu juga Tataeshi aktingnya menjadi kacau yang dimana seharusnya ia kalah kini malah menjadi menang. Akibat itulah Pak Sutradara langsung menghentikan pertunjukan itu dengan alasan masalah teknis. Ketika di luar, rekan kerjanya Tataeshi mengeluh karena pertunjukannya gagal akibat Tataeshi yang mengalami trauma. Ayumi yang mendengar itu merasa kasihan dan ia langsung menghampiri Tataeshi karena ingin memberikan semangat kepadanya. Lalu Ayumi mengajaknya jalan-jalan dan mencoba semua permainan yang ada di festival itu. Dan ketika bermain lempar shuriken, terlihat Tataeshi selalu tepat sasaran. Setelah selesai bermain, Ayumi langsung memberikan semangat kepada Tataeshi di mana pertunjukan besok pasti akan lancar jaya. Dan keesokan harinya Ayumi marah-marah karena gangster-gangster itu terus menaruh sampah di halaman rumahnya. Mengetahui itu, si kakek pun langsung mengajak Ayumi untuk berdoa di kuil. Ketika di sana mereka melihat Tataeshi sedang latihan. Mengetahui itu, Ayumi pun berniat ingin menghampirinya. Namun si kakek mengatakan kalau ia merasakan aura pembunuh dari matanya Tataeshi.
Kemudian malam harinya Ryujo bertemu lagi dengan Tadashi di acara kampanyenya Kurosaki. Di acara itu Kurosaki mengumumkan janjinya soal pemandian air panas yang akan dibangun di kota ini. Mendengar itu ternyata banyak sekali warga yang menyetujui rencana pembangunan itu. Namun berbeda dengan Ryujo yang sama sekali tidak tertarik dengan pembangunan itu. Lalu acara pun dilanjutkan dengan bernyanyi bersama. Setelah itu Ryujo mengajak Tadashi ngobrol sambil sebat santuy. Di sana Ryujo menceritakan kalau Kurosaki merupakan orang yang licik, maka dari itulah ia pun tidak mau menjual tanah miliknya kepada Kurosaki. Kemudian mereka pun kembali lagi ke acara. Di sana Ryujo kembali bercerita lagi sambil mabok hingga teler. Mengetahui hal itu Tadashi pun ingin mengantarnya pulang. Namun Ryujo yang sudah teler dan ia tidak bisa naik ke jok motor. Tidak lama kemudian ada lampu mobil yang menyinari Tadashi. Tadashi yang melihat hal itu pun panik sehingga motornya pun dijempingkan dan membuat kakek Ryujo terjatuh hingga pingsan di sana. Setelah itu Ryujo pun dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Ayumi yang mengetahui itu langsung bergegas pergi untuk menjenguk kakeknya. Lalu ia menanyakan apa yang telah terjadi kepada kakeknya itu. Mendengar itu Tadashi pun panik sehingga ia pun berbohong dengan mengatakan kalau nasi dan minuman yang telah dimakan oleh Ryujo ternyata telah diracuni. Dan hal itu dia lakukan karena Kurosaki dapat mengambil tanahnya Ryujo. Keesokan harinya Ayumi mengajak Tadashi pergi ke kantornya Kurosaki. Di sana Ayumi ingin meminta tanggung jawab kepadanya karena telah meracuni kakeknya. Mendengar hal itu Kurosaki pun hanya tersenyum dan menyuruh mereka pergi jika tidak ingin dilaporkan ke polisi. Mendengar ancaman itu Ayumi pun tentu saja marah. Bahkan ia juga berjanji tidak akan pernah menjual tanah kakeknya sampai mati pun. Keesokan harinya di kantor kedatangan seorang tamu yang bernama Senda. Saat melihat Tadashi sedang latihan ia merasa kenal kepada Tadashi. Namun ia lupa pernah bertemu di mana. Tidak lama kemudian datang polisi karena ingin menginterogasi Tadashi yang kemarin telah mengacak-ngacak kantornya Kurosaki. Saat akan diinterogasi, Tadashi berbohong kalau ia hanya melakukan bela diri saja saat diserang oleh Kurosaki. Di tempat lain akhirnya Senda mengingat siapa itu Tadashi. Lalu ia menceritakan saat insiden kecelakaan dulu yang dimana Tadashi terlihat tersenyum seperti psikopat saat membunuh rekan mainnya. Kemudian scene berpindah ke masa kecilnya Tadashi, yang dimana dulu Tadashi selalu dibully oleh teman-temannya sambil disoroti sebuah cahaya kepada matanya. Namun tiba-tiba Tadashi tidak sengaja mendorong si tukang bully itu hingga pingsan. Akibat hal itulah Tadashi selalu kehilangan kendali ketika matanya terkena cahaya yang silau. Kemudian scene kembali lagi ke masa depan yang dimana bos Tadashi memutuskan untuk memecatnya karena telah menghancurkan kantornya Kurosaki dan berbohong tentang kecelakaan di tempat kerjanya yang dulu. Keesokan harinya Tadashi pergi ke pemakaman kakek Ryujo. Lalu Ayumi yang awalnya menganggap Tadashi sebagai teman kini ia langsung marah-marah ketika tahu fakta sebenarnya yang mengakibatkan kakeknya meninggal, yang ternyata geger otak dan bukanlah diracun. Mendengar itu Tadashi pun galau dan langsung hulang-hulang sendirian karena merasa bersalah. Tidak lama kemudian ia melihat sebuah berita yang menayangkan kalau alat pure Japanese dianggap hoax dan hasilnya tidak valid dengan kenyataannya. Mengetahui itu Tadashi pun semakin depresi, bahkan ia juga melakukan bunuh diri di rumahnya. Namun sayangnya ia masih selamat. Keesokan harinya Jinai yang sudah tahu tentang kematian kakek Ryujo langsung pergi menemui Ayumi. Di sana Yuki dan Jinai memaksanya untuk segera menjual tanah warisan itu kepada mereka. Bahkan mereka juga langsung mengacak-ngacak rumah dan mengancam Ayumi dengan pisau. Ayumi yang melihat itu langsung merebut pisau itu, namun tanpa sengaja pisau itu nancelep ke tubuhnya Yuki sehingga Yuki pun mati di sana. Mengetahui itu Ayumi pun langsung lari ke kuil karena ketakutan. Ketika sampai di kuil ia pun bertemu dengan Tadashi dan langsung meminta bantuan kepadanya. Tidak lama kemudian Jinai and the Gang datang ke sana dan meminta Tadashi untuk memberikan Ayumi kepada mereka. Di sini Tadashi pun tentu saja tidak mau memberikan Ayumi kepada mereka. Namun Jinai tanpa basa-basi langsung menembaknya hingga mati. Tidak lama kemudian Tadashi bangun lagi karena ternyata peluru pistol itu malah mengenai shuriken yang ada di sakunya. Setelah itu Tadashi langsung bergegas pergi untuk menyelamatkan Ayumi.
Namun setelah sampai ia langsung dicegat oleh anak buahnya Jinai. Melihat itu Tatahashi tidak takut dan ia langsung melemparkan bom untuk mengalahkan mereka sebagian. Setelah itu ia turun dan membantai sisa-sisanya menggunakan katana. Hingga akhirnya Tatahashi pun berhasil menyelamatkan Ayumi. Jinai yang melihat itu tidak terima dan langsung mengambil katana Tatahashi yang tertinggal di sana. Lalu tiba-tiba Jinai membacok salah satu anak buahnya karena ingin meluapkan amarahnya. Kemudian malam harinya terlihat Tatahashi telah membawa Ayumi ke kantor kerjanya. Namun ternyata Jinai sudah mengetahui keberadaannya dan ia pun langsung membawa pasukannya untuk menyerang Tatahashi. Lalu Jinai memberikan sebuah pistol kepada Kurosaki dengan tujuan untuk berjaga-jaga. Di sisi lain Tatahashi menyadari itu langsung muncul dan memutuskan melawan mereka secara solo. Namun ternyata Jinai and the Gang memutuskan untuk tidak mengeroyoknya sehingga mereka pun langsung berbaris untuk menghadapi Tatahashi secara 1 lawan 1. Gentleman. Di tengah-tengah pertarungan Tatahashi berhasil mengalahkan 2 orang meskipun musuhnya menggunakan senjata dereded. Setelah itu muncullah orang yang ketiga. Di sana pria itu langsung menodongkan pistol ke arah Tatahashi. Namun tiba-tiba Ayumi datang dan langsung menembak pria itu hingga mokad. Pak Kurosaki yang melihat itu tidak terima dan ia langsung menembak Ayumi hingga modar juga. Tatahashi yang melihat itu langsung marah kepada Kurosaki. Di sini Kurosaki pun ketakutan dan ia langsung menembak Tatahashi. Namun sayangnya pelurunya terus meleset karena efek takut. Setelah itu Tatahashi pun membalas dengan cara melemparkan shurikennya ke hadapan Kurosaki dan Kurosaki pun maut. Hingga akhirnya tibalah pertarungan Tatahashi melawan Jinai yang merupakan ketua gangster. Terlihat pertarungan mereka sangat sengit karena mereka saling membalas tebasan pedang. Di tengah pertarungan pedang mereka ngaceleng sehingga mereka pun melanjutkan gelutnya dengan tangan kosong. Dan di sini Tatahashi pun terpojok karena ia belum berpengalaman dalam perbakuhan taman. Lalu Jinai berniat ingin mengakhiri Tatahashi dengan pedangnya. Namun tiba-tiba Tatahashi mengeluarkan jurus lilitan orai dan langsung membunuhnya. Hingga akhirnya mereka berdua pun mati bersama. Dan film yang edan sekali guys.